Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Mukhlasin, NPM saya 06/2018 106941. Video kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan praktikum basis data modul pertama. Nah, di modul pertama ini ada beberapa soal yang harus saya kerjakan untuk memenuhi praktikum ini. Ada 7 soal yang harus saya kerjakan, jadi langsung saja kita langsung masuk ke command prompt. Kita akses ke SQL Plus, kita masuk terlebih dahulu ke sistem. Sudah. Nah, soal yang pertama adalah buatlah user dan table space sesuai nama dan NPM masing-masing praktikan. Nah, caranya kita menggunakan perintah create table space. Kita buat dulu table space-nya. Mukhlasin 0941 MD1 modul 1. Kita kasih data file, nama tema dari project saya yaitu outsourcing company. Saya kasih nama outsourcing saja .dbf, lalu size 30 MB. Nah, data file ini berfungsi untuk meletakkan data dari table space itu di path atau di directory mana. Jadi langsung saja kita copy, kita paste, table space created, berhasil. Nah, yang kedua yaitu kita membuat user baru. Sama seperti perintah sebelumnya, kita menggunakan perintah create user. Mohon maaf, keklik. Create user Mukhlasin 0941 identified by Mukhlas. Default table space Mukhlasin MD1 kuota 30 MB on Mukhlasin MD1. Nah, penjelasan sedikit tentang create user. Di create user ini ada perintah create user, yaitu ini ada perintah dasar create user untuk membuat user. Lalu identified by ini adalah passwordnya. Password dari user ini adalah Mukhlas. Lalu default table space ini adalah fungsinya untuk mengatur user ini itu default table space-nya menggunakan table space apa. Jadi karena tadi barusan kita membuat table space yang baru, maka user ini saya arahkan ke table space yang baru dengan memberi kuota 30 MB di table space yang baru. Nah, setelah itu kita langsung copy saja, lalu kita pastekan di sini. User created, berhasil. Nah, langkah selanjutnya yaitu agar user baru kita bisa digunakan layaknya sebuah user system yang bisa digunakan untuk login dan membuat tabel, kita harus memberikan hak akses yang hampir sama dengan sistem atau bahkan sama, yaitu dengan perintah grant. Nah, grant-nya ini kita kasih all privileges to user baru kita, Mukhlasin 0941. Kita copy, grant succeed. Jadi user yang baru ini sudah layaknya sebuah user system. Kita bisa menggunakannya untuk layaknya sebuah user system. Kita bisa membuat tabel, lalu membuat mengisi query dan lain-lain. Lalu kita langsung konekkan atau kita login dengan user baru kita, yaitu dengan perintah con Mukhlasin 06941 / untuk passwordnya seperti ini, connected. Nah, kita sudah berhasil login dengan user yang baru. Nah, soal yang selanjutnya adalah buatlah tabel sesuai desain database proyek kelas yang sudah di-ACC oleh dosen. Nah, saya buka dulu PDM saya. Data praktikum modul 1 PDM. Nah, di PDM ini ada 4 entitas, ada 4 tabel, yaitu employee, project, job, dan client. Jadi kita langsung saja buat keempat tabel ini. Caranya adalah create tabel employee. Yang pertama kita buat tabel employee dulu, ID employee int integer not null.
lalu employee name varchar 2 kita kasih 30 cukup, employee ADDR kita kasih varchar 2, ini cukup panjang kita kasih 100, gender ini kasih 3 saja, lalu phone number kita kasih salah kita kasih tipe number 12, lalu email ini varchar lagi sama seperti nama kita kasih 30, lalu nah yang terakhir ini adalah sintak untuk memberikan atau mengset primary key pada satu field, yaitu dengan menggunakan sintak constraint. Nama constraint-nya primary key ID employee di sini. Oke, kita copy langsung, kita taruh di sini, kita build created. Nah, untuk melihatnya kita coba dengan perintah dash employee. Oke, sudah berhasil. Kita langsung saja bikin tabel selanjutnya, yaitu tabel client, job, dan project. ID client kita langsung copy saja di sini, kita ID client, client ADDR kita hapus dulu, client email, lalu client phone number 12. Nah, di sini kita ubah nama constraint-nya agar tidak sama dengan constraint primary key dari tabel employee. Kita kasih pk client. Primary key-nya itu field-nya adalah ID client. Oke, sudah. Kita coba ID client, client name. Oke, sudah. Kita kopikan di sini. Tabel created sudah selesai. Kita create lagi. Tabel job. Lalu kita pastekan lagi di sini. Oke, ID job. Not null, ini ID client. Integer juga, lalu kita hapus dulu karena nggak sama. Job name ini varchar 2, job name ini kita kasih 50, kategori kasih 30, salah varchar 2, lalu description varchar 2 100. Nah, untuk nama constraint-nya kita sesuaikan dengan nama tabelnya saja biar lebih gampang, yaitu pk job. Untuk field yang primary key itu ID job. Oke, sudah. Kita cek lagi ID job not null, ID job ID client integer, job name, kategori, description, lalu kita set primary key. Oke, sudah, kita langsung kopikan di sini. Tabel created sukses. Kita lanjut ke tabel yang terakhir, yaitu create tabel project. Yang pertama itu kita kasih ID project not null, ID karena nyambung dengan job dan employee berarti ini job integer, lalu dengan ID employee ini integer juga. Nah, di sini saya kasih start date, date, and date.
saya kasih primary key-nya dulu langsung. Untuk foreign key-nya nanti saya sesuaikan dengan langkah pada soal. ID project. Oke, sudah. Kita periksa lagi ID project enter not null, ID job integer, ID employee integer, start date, end date, constraint, PK project, primary key, ID project. Sudah. Kita copy, kita paste di sini. Tabel created. Oke, nomor 2 ini dan soal nomor 3 yaitu buatlah relasi antar tabel sesuai desain database dengan perintah alter. Nah, bisa dilihat di sini ada relasi antar tabel. Di klien dengan job itu one to many, job dengan project itu one to many, employee dengan project one to many. Jadi langsung saja kita gunakan perintah alter table, gunanya untuk melakukan perubahan pada satu tabel. Kita kasih yang di job dulu karena di sini kan ada satu, yaitu job dengan klien. Kita alter table job, lalu add constraint fk job dengan klien. Ingat, disesuaikan saja namanya atau behaviornya biar lebih gampang ketika kita mencari constraint-nya. Foreign key ID client, reference table client, ID client. Nah, perintah ini yaitu alter table. Yang pertama, alter table melakukan perubahan pada tabel job dengan menambah constraint foreign key pada ID client di tabel job yang referensinya yaitu dari tabel client dengan field ID client. Kita langsung coba, kita paste tabel alter. Nah, di job ini berarti di tabel job ini ID client sudah menjadi foreign key seperti itu. Kita kasih sekarang yang di project, karena di project ini ada dua, dia one to many. Employee ke project itu one to many, employee ke project itu one to many, lalu ke job dan ke project itu one to many. Jadi kita langsung saja alter table project, add constraint fk project employee foreign key ID employee references employee ID employee. Lalu kita add constraint lagi, langsung saja fk project job foreign key ID job reference to table job ID job. Kurang lebih seperti ini. Kita cek terlebih dahulu alter table project, add constraint dengan nama fk project to employee foreign key ID employee reference employee ID employee, add constraint fk project job foreign key-nya ID job reference ke tabel job dengan field ID job. Oke, kita langsung copy, kita paste tabel alter. Oke, jadi nomor 3 ini selesai karena kita sudah membuat relasi antar tabel dengan menggunakan perintah alter. Soal nomor 4 yaitu menerapkan sequence pada salah satu tabel. Nah, untuk membuat sequence ini yang pertama kali kita gunakan adalah perintah create. Nah, tapi sebelumnya sequence ini, penjelasan singkat mengenai sequence ini adalah lebih tepatnya ke auto increment. Jadi ketika kita membuat satu primary key, ada halnya kita hanya perlu membuatnya sebagai auto increment, jadi tidak perlu menginput secara manual. Jadi hanya langsung
ketika data pertama di input itu langsung nilainya 1, kedua data kedua 2, data ketiga 3, seperti itu. Nah, caranya adalah create sequence ID project. Nah, di sini saya menggunakan field ID project pada tabel project. Karena apa? Karena ID project ini adalah kayak seperti suatu tiket job, atau yang istilahnya dia tidak perlu menggunakan penomoran tertentu atau numerical tertentu. Jadi kita langsung saja menggunakan sequence min value, max value. Saya misalkan 1, start with 1, increment by 1, catch 20. Nah, di sini ada sintak min value dan max value. Di min value ini adalah kita mengset nilai yang paling rendah pada sequence tersebut nilai berapa. Nah, di sini saya set 1 dan max value-nya nilai yang paling terbesar adalah 100. Jadi, ID project ini akan menghasilkan data 1 sampai 100 dengan menggunakan sequence. Nah, increment-nya itu 1. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Jadi kalau increment-nya by 2 atau by 2 itu 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Kita langsung saja kita pastikan dulu min value, max value start with 1, increment by 1, catch 20. Oke. Kita sequence created. Nice. Oke, salah lagi. Maaf, salah klik. Name is already used by an existing object. Jadi sequence-nya sudah kita buat. Oke, soal nomor 4 selesai. Maaf, astagfirullah. Soal yang kelima yaitu ubah nama salah satu field pada salah satu tabel dengan menambah npm di depan nama field. Contoh 06852/nama produk. Nah, penjelasan singkat mengenai nama suatu field yaitu ada restricted, di mana ada larangan di mana kita membuat nama pada suatu field, yaitu angka terlebih dahulu sebelum string atau sebelum suatu karakter. Nah, jadi idealnya harusnya kita membuat seperti ini. Misal nama produk underscore 06852. Tapi tidak apa-apa, langsung saja kita rubah dengan menggunakan perintah alter, sama perintah ddl alter, merubah melakukan perubahan pada tabel. Kita rubah employee, tabel employee dengan rename, perintah rename kolom id employee. Maaf, jangan id karena primary key. Saya rasa langsung untuk percobaan kayak kasih ke employee name saja, nama employee-nya tuh 06. Saya kasih O saja untuk memudahkan. Employee name. Sebelumnya kita terlihat terlebih dahulu dengan menggunakan perintah dash ke employee. Pastikan masih employee name. Oke. Sekarang kita akan rubah menjadi O6941 employee name. Kita copy, kita paste, tabel alter, kita coba dash employee. Apakah berubah? Oke. Nama fieldnya berubah. Jadi soal yang nomor 5 ini selesai. Nomor 6, ubah salah satu field pada salah satu tabel dengan atribut constraint unique. Oke. Di unique ini yang perlu kita tahu terlebih dahulu, yang perlu kita pahami terlebih dahulu adalah perbedaan antara unique dengan primary key. Nah, primary key itu pasti unique, sedangkan unique itu belum tentu primary key, karena ada salah satu atau ada beberapa data yang memang diisikannya itu unik, seperti yang akan saya contohkan, yaitu phone number. Jadi perintahnya tetap menggunakan perintah alter table, melakukan perubahan pada tabel
Di sini saya akan merubah tabel employee dengan meng-add constraint unique di field phone number. Nah, perintahnya seperti ini. Kita pastikan terlebih dahulu alter table employee add unique to phone number. Oke. Langsung saja kita paste tabel alter. Nah, berarti field phone number ini sudah menjadi tipe constraint-nya sudah menjadi unique. Di soal yang nomor 6 ini selesai. Nah, soal yang terakhir adalah ubah salah satu field pada salah satu tabel dengan tipe data yang berbeda. Nah, di sini saya ambil contoh, misal saya rubah phone number di employee di client saja, karena dari tadi employee. Kita coba di phone number ini kita rubah menjadi varchar. Oke. Tetap dengan menggunakan perintah alter alter table ke client, modify. Field yang akan kita rubah adalah client phone number. Oke, client phone number. Kita rubah. Nah, langsung kita isikan tipe data yang baru nih. Maunya tipe data apa? Nah, di sini saya akan menggunakan contoh varchar saja untuk mempermudah. Kita sesuaikan jumlah bit datanya, karena phone number kita masih tetap isikan 12. Seperti ini. Kita pastikan terlebih dahulu dengan menggunakan perintah dash ke client. Nah, client phone number ini masih bertipekan number dengan jumlah 12. Sekarang kita alter tabel client, fieldnya client phone number kita rubah menjadi varchar dengan jumlah 12. Tabel alter. Oke, berhasil. Kita langsung cek di dash client, maka ada perbedaan di sini, number dan varchar. Oke. Itu saja mungkin yang bisa saya jelaskan. Masih banyak perintah yang ada di Oracle ini, dan ini cukup di modul pertama dengan membahas perintah DDL dan user management. Ya, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Jika ada yang kurang jelas, bisa di replay kembali videonya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.